Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya di channel Kampungku underscore 93, di mana pada kesempatan hari ini seperti biasa saya akan membuat video-video yang berkaitan dengan seputar pertanian yang berada di perkampungan. Pada saat ini agenda saya adalah tentang budidaya pisang tanduk bersama Wajapra. Selain daripada cara bertanamnya mudah, kualitasnya bagus, juga harganya meningkat sangat cepat. Itulah pisang tanduk pada saat ini. Kebetulan pada sore ini saya masih di tempat yang sama seperti di video-video yang sebelumnya. Bagaimana kita keseruannya? Mari kita lanjut ke bincang-bincang bersama Wajapra. Gitu, Wak. Enak orang udahlah seperti biasa gitu. Nah, Wak, kan ayeuna teh pisang tanduk teh menurut informasi di para petani mah di urang teh harga pisang tanduk teh cenah 8.000 aya nu meuli. Bahkan ada ayah oke nu 8.000 10.000 nyampe 10.000 Wak. Tapi kan di bulan-bulan ke belakang, kurang lebih di kisaran 4 bulan ke belakang, sehingga harga pisang tanduk itu di kisaran sabaraha mun teu salah mah 5.000 sampai 6.000. Tapi kan ayeuna begitu lonjakanna begitu pesat. Namun sayangna Wak, pisang tanduk teh ku non teh ku ayeuna mah kitunya sangat jarang, padahal kan proses penanamanna gitu kayana mudah. Nah, meureunana Wak nu bisa memperjelas kaitan jeung tanam pisang tanduk wiwit pembibitan, ngalomang, ngaberak, nepikeun ka pemeliharaan. Saperti kumaha eta Wak pisang tanduk teh? Jadi jauh pertama juga galek mah kieu. Jauh galek tadi urang mah meureun pisang tanduk jauh galek. Ada sarua maka batu ge sarnya lainnya. Jadi jauh mah kieu anu lebih alus. Jadi melakta rata-rata di urang mah yang tarik gede wae geuninnya. Sebenarnya tata anu geus gede mah jadi kurang puas. Karena hasilna urang teh. Kurang maksimal meureun Wak. Kurang maksimal. Jadi nu alus mah ukuran nu kakarak 50, anu kakarak 50, 40 atau 30 masih bisa. 30 cm. 30 cm teh eta anu lebih bagus. Pisang mah ayeuna urang lombang 40 cm persegi. Ngalobang teh terus asupkeun pupuk. Ngan eta mah naon ai kapur mah perlu. Kapur deui wae nya. Kapur deui wae. Perlu masuk kapur mah. Sok pupuk dasar ayeuna urang. Jadi urang teh nu di tayangan teh bibit unggulnya. Bibit unggul jelas. Ayeuna sampai urang melak nu geus gede, otomatis anu geus ukuran 1 meter atau meter 1,5 meter atau misalkan 80 cm eta berubah manehna. Berubah nama kieu. Beda jeung ti leutik. Aya nu geus gede mah pan mainna geus bantut deui. Aya nu ti leutik pan can kaluar daun lebar gitunya. Masih kene sampai masa dini mah masih melesat. Mampueun sedangkan pan ieu galek mah ayeuna umur cugalek memang cenah aya nu 8 bulan kurang perawatan setahun malah mah aya nu 12 bulan. Setahun teh 12 bulan, 15 bulan. 15 bulan. Aya anu nepi ka dinya. Padahal sampai urang di bener-bener diperhitungkan penanaman nya. Ayeuna urang tong nu kudu hayang tere buahan anu ukuran 1 meter atau nu 1 meter 20. Dah hayang tere buahan tapi urang hasilna kurang maksimal. Mentak di lobang asupkeun pupuk ngan mi hape melakna cau galek mah teu meunang jero. Lampek dipelak jero katutup bogol. Katutup badegol di handap. Eta mainna pertumbuhanna lambat. Jeung pertumbuhan badan teh kurang lebar. Misalkan ayeuna misalkan lilitan ayeuna urang misalkan 20 atau 30 nya. Misalkan 15. Kata mampuan kan lilitan 30, 35 atau 40 ge.
lilitan bongkot pisang teh lamun pek melakna di luhur mentak ayeuna dihandap sok pupuk dasar heula asupkeun kakarak eta asupkeun taneuh saeutik sok we tuna soalna ieu galek mah ayeuna urang da diuk wae ceu galek mah cenah nya geuningan ayeuna melak geus numpang deui na luhur taneuh bongkotna teh geus numpang deui padahal dah eta mah geus non logika geus kitu eta mah cau kitu mah geus bisa kodratna kitu lah sambil dipraktekkan bisa moal gitu ayeuna urang bikin video gitunya bisa. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya karena memang di area ini kan sekitar ini ada banyak pisang tanduk juga. Nah untuk melihat proses pembibitan dari awal kita pilih-pilih yang seperti apa dan bagaimana ya. Kita saksikan ini wajah orang mau ambil contoh kita lanjut contoh. Nah ini teman-teman ini pun pisang tanduk nih pisang tanduk ukuran ini 50 cm belum keluar daun lebar misalkan ini areal 40 cm ini contoh kan ya ini 40 cm ini persegi langsung kita masukin pupuk ke dalam coba cara gali lubang nah wak nanti di kisaran 40. sabaraha lebar 40 sabaraha kali 40 kali 40 kali 40 kalau bisa ke bawahnya juga 40 ya 40 persegi ke bawah 40 langsung masuk pupuk dasar pongkol ini jangan sampai segini harus pas sakieu tahnya ngalacu galek teh pas sakieu soalna lamun pek urang ayeuna ngalacu galek langsung kuatan sakieu mana pertumbuhanna kurang lang layemeun ceuk urang Sunda mah lang layemeun ai sakieu mah moal lang layemeun soalna ieu galek mah sing kajenting sakieu jero sakieu tetep geus melak dina ukuran 1,5 meter ge manehna geus diuk deui dina luhur di luhur jadi bongkot teh ari kedalaman lubang wah sabaraha kira-kira eta tah 40 tapi masuk pupuk lebar 40 kali 40 panjang kali lebar kali tinggi berarti 40 semuanya 40 semua nah setelah digali lubang perlu untuk dikasih pupuk dasar seperti kotoran kambing, kotoran ayam boleh, Pak? Ayam bisa. Bagaimana kalau misalkan Wak dikasih misalkan pupuk yang kimia, boleh apa tidak, Wak? Nah, boleh sih boleh, cuman sementara ini kan dia masa dini. Masa dini ya. Jadi nggak boleh pakai kimia dulu, soalnya masa dini masih masa dini jadi kekebalan tubuhnya masih berkurang ya Wak masih berkurang lampek engke mah bisa oge di pinggir tina ukuran 40 mupuk teh terus Wak kan itu aya pongkolna nya kitunya pongkol kita pas pongkol eta teh pas ya kurang kita masukin misalkan ieu teh sapongkol nah udah jangan terlalu dalam ya ambek terlalu dalam jadi jelek nantinya lang jadi kekurangan pertumbuhan soalnya ai cau galek mah ayeuna misalkan ayeuna dalam sakieu tetep engke pongkol teh aya di luhur naik ke atas percuma ayeuna kurang di jero-jero geus pas pongkol kitunya tapi diharap geus aya pupuk misalkan ayeuna cau anu kedalaman sakieu ayeuna nungguan buku manehna buku teh sabaraha bulan eta teh waktu manehna bener jadi lambat kecepatan tapi ayeuna sampai kurang di luhur melakna cau biasana 12 bulan 9 bulan 8 bulan bisa cepet berbuah besok bisa dibedakan tapi masalah di kitu ayeuna 7 bulan siap berbuah siap panen ya siap panen nah kan biasana sering melihat orang itu ketika ambil bibit pisang tanduk itu atasnya itu dikupas Wak bisa dikupas cuman kalau dikupas kita tergantung antara musim hujan atau musim kemarau oh iya kalau musim kemarau kita bisa rata kemarau itu nah kalau musim hujan kita miring fungsinya itu Wak untuk merata nanti
air hujan bisa turun. Oh iya 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 iya. Kalau air hujan nggak dipotong rata, air hujan masuk busuk. Oh, busuk. Iya Busuk. iya iya, boleh boleh, Pak. Nah, Busuk. setelah itu kan otomatisan itu Hah? ditanam, udah dikasih pupuk dasar tadi. Nah, di kisaran berapa bulan setelah ditanam itu baru dikasih pupuk lagi? Bisa 2 bulan, 1 bulan pun bisa. Heeh Soalnya kalau yang 40 cm ini 1 bulan udah nyampe. heeh Kalau pakai pupuk. heeh. Nah, makanya di sini pakai lagi misalkan kimia Mhm. gitu. Tapi kalau misalkan udah pertumbuhan di kisaran 3 bulan, 4 bulan mah itu bisa dikasih pupuk kimia, Wak, ya? Bisa Bisa. dikasih pupuk kimia. Setelah itu, proses perawatan. Kan di Nah, perawatan itu kan mungkin kan cara membuang rumput agar tidak berserakan gitu kan, henteu bala mencek bahasa orang mah gitunya. memang ai coba galek mah nya Hmm. itu tanduk. Memang lagi dibere bala teh mungeun. Mungeun pasti, Wak, Mungeun. heeh, Kahayangna teh bersih kieu. mhm, Malah mah cau galek mah kieu, aja cau mah heeh, bidang cau naon ge. heeh. Ampek urang kadang-kadang pek bahasa Sunda mah humawedang. Humawedang, heeh. Humawedang. Konengnya, Koneng. mhm, Tah sarana melak cau, mhm. misalkan ieu lomba geus dikasih pupuk, Mhm tuna daun manehna dihanap, mhm tuna manehna di luhur. mhm. Eta palakiahna ceuk kolot mah. Tapi kan Ampek maksud yang sieun tujuannya ya humawedang. teu, Wak? Hah? Maksud dan tujuannya gitu selain daripada gitu palakiah bahasa korot mah kan kieu nu disebutkeun palakiah teh cenah Heeh. gitu. Tuna misalkan eta daunna dihanap cenah. Heeh. Ketika ditanyakeun alasanna ah poe teuing da ceuk kolot baheula mah kitu we. Ge Sugan ulah kagali teu fungsina eta kitu. kagali geus uji coba, Mhm. metak we melak cau naon can pernah melak cau humawedang beda deui jeung ku hileud mah pan beda. Oh iya. Can pernah humawedang nya tah Hmm. sisipna kitu. Mhm mhm. Ditunaan daunna dihanap. Tunaan daunna dihanap, Heeh, heeh. matak cau ayeuna ceuk urang hayang cantik ieu buah cau Mhm teh. mhm. Misalkan urang ka itu teh aya 12 tangkal 12 tangga lurusnya memanjang, lurus, heeh. tapi buahna teh yang ka itu kabeh. Mhm mhm. Misalkan ku urang dikupas ieu badegol. Mhm Misalkan pek dikupas teh jangan masalah. mhm Tah misalkan ieu teh ka ditu, mhm ti indungna. mhm Tah ayeuna urang teh hayang ka itu kabeh semua mhm. nurutkeun ieu ka itu. Heeh heeh. Jadi ka dieu kabeh Si buah si teh. buah. Iya 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 iya, bener bener, Pak. Jadi gitu. Tah wa selanjutnya kan biasana di naon teh kitu di bongol pisang tanduk itu kalau misalkan yang udah tua-tua atau yang sudah dipanen seperti ini. Nah, Nah, yang seperti ini di pongkolnya itu biasanya terdapat si bakteri-bakteri atau hama lah cek bahasa hama. urang mah hama. Sehingga si hama eta teh parat karena bongol anu anakna eta gitunya. Nah, keur menghilangkan kitu bakteri yang ada di pongol pisang tanduk yang anaknya itu kumaha wa tah eta? Nah, misalkan Direndam apa kumaha wa eta? misalkan kieu, Mhm. ai pisang tanduk mah ayeuna sampai ku urang diantepkeun sampai kieu, Heeh. ieu sampai busuk. Heeh. Pasti kena bakteri ka dieu ka anakna. Ka anak tah, heeh Heeh. heeh. Metak ngalah pisang tanduk mah sampai begitu ditebang arek melak, Heeh. langsung digali anakna. Anakna, heeh. Heeh. Metak tingali di dieu tahnya seperti ieu tah. Heeh heeh. Tah. Tah ieu tanggal cau tah. Ya tanggal jauh ya ya ya. Pak ieu mah geus teu eta dan geus teu kapake. Heeh heeh. Saencan dituar urang buburu anakna pinahkeun. Oh iya iya iya. Pinahkeun. Jadi eta dibongkar ieu teh geus gede deui mulus. Mulus, heeh. Jadi teu kena penyakit indungna. Teu kena kata penyakit ini. Heeh. Perlu persediaan gitu wa keur kekuatan kekebalan tuh sampai meh ditanam Bisa, apa teu? bisa. Eta teu urang arek Makena naonna eta wa? arek makena silahkan. Heeh. Arek make kimia, arek pake manual. Iya 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 iya. Lampek di kampung ayeuna urang memerlukan kimia. Heeh. Mungkin make modal lah. Ayeuna harga cau misalkannya Iya. 6.000. Nah, 6.000 iya. Heeh, 6.000. Cabut kurang ayeuna misalkan model decis, Heeh. taruhlah misalkan 15.000. Heeh. Memang ayeuna urang sabaraha puluh puhuneun tapi urang eta termasuk modal. Modal ya. Tapi sampai ku urang kieu sistemna ayeuna. Ngala bernuk, Heeh. dikala jerona dikeuman, Heeh. dicelep. Karena cai bernuk. Cek bernuk itu anu teh kitu anu geus kolot apa masih muda apa? Anu
kolot. Kolot. Kolot Itu dibelah. Dibelah, diambil dalamnya. Setelah diambil dalamnya itu direndam pakai air. Jangan terlalu banyak airnya, dikocek. Masuk pada ini pisang. Ponggolnya itu ke apa? Kerendaman yang ember lah. yang tadi ember. yang sudah dikasih rendaman air yang dari bernuk itu tadi. Teman-teman kalau tidak tahu itu bernuk, katakanlah itu buah maja. Buah maja itu namanya, kalau di kampung saya itu adalah bernuk. Gitu. Nah, Wak, kan setelah itu kan tadi proses penanaman. Proses penanaman pertama gali lubang, dikasih pupuk organik. Setelah dikasih pupuk organik juga baru pisangnya ditandam. Nah, untuk proses penanamannya, Wak, pemeliharaan. Nah, secara rutinitas punya rutinitasnya, artinya punya 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan misalnya. 1 bulan. Itu dikasih pupuk yang paling tepat. Cuman kalau kimia toh, misalkan ayeuna urang korea toh. Tapi si pertumbuhan manena sampai hambar. Memang terlalu melambung. Lebih bagus. Cuman hambarnya kena isi. Kena isi buah. Jadi mengurangi. Jadi kualitas kurang buah. Padat. Iya. Padat, makanya pisang. Jadi kudu diteangan kualitas. Kualitasnya kayaknya manis, misalkan besar terus dari kenyal. Nah, itu kudu perlukan apa yang buat kenyalnya itu kimia ini organik. Tapi Wak, kemarin kan sempat kan di media sosial juga kualitas pisang tanduk dari wilayah Sirna Mekar Tegal Bulut dengan wilayah yang lain. Itu katanya ada perbedaan. Kalau pisang tanduk yang dari Tegal Bulut itu selain daripada kualitas pisangnya yang besar-besar, kemudian lebih manis, tahan lama, juga kenyal. Kalau misalkan diawetkan cukup lumayan tahan lama gitu, Wak. Tapi kalau misalkan dari yang lain emang sih cuman ada kekurangannya, Wak. Kekurangannya itu kalau misalkan di pisang tanduk kita itu banyak yang nempel itu di di pisangnya itu yang sebelah luar ya. Warna-warna yang hitam, tapi kan bukan berarti itu ke dalamnya merusak dalamnya, enggak gitu. Tapi kalau misalnya yang dari yang lain, si pisang tanduknya itu dari bahasa orang mah cangkangna, Wak. Cangkangna teh emang mulus cenah. Tapi kan daya kurang manis, daya tahana gitunya lamun diawetkan kurang lila gitunya. Terus deh salian daripada eta teh cenah gitu. Jadi lembek, Wah, teu kenyal gampang. Gitu. Masalah pisang tanduk kalau pengen manis kenyal, pokoknya rasa terjamin, tutup kimia. Jika gak usah pakai kimia ya. Jangan pakai kimia. Kalau mau pupuk dasar terus. Organik. Kotoran ayam. Terus kambing atau kita rendam. Kalau kebanyakan sekarang nih kotoran kambing. Kenapa kita direndam di ember? Udah sekian hari baru ambil airnya. Cobalah misalkan 1 gelas atau 2 gelas 1 puhun kita digir. Itu lebih bagus. Iya. Kualitas bagus. Itu yang pikir pentol-pentol itu ke atas. Makanya itu ada faktor dari makanan. Makanan si pisang tanduk itu. Pisang tanduk, makanya pisang tanduk harus baik-baik. Justru kalau nggak pakai kimia mah nggak sampai tol. Makanya selalu pindah nih pisang tanduk. Kalau udah ukuran besar, yang kering kita harus buang. Iya. Harus buang. Seperti itu. Itu perawatan kali ya, Wak? Perawatan. Jangan yang masih hidup dibuang. Itu berpengaruh kena puhun. Iya. Berpengaruh. Jadi yang sudah mengelupas gitu, Pak? Ya. Yang sudah kering. Yang udah kering. Baru dibuang. Biarin aja gitu ya. Setelah itu mah ketika ketemu misalkan 1 bulan atau 4 minggu atau 2 minggu 3 minggu misalkan ada yang mengelupas lagi, ambil lagi. Ya.
kalau dibuang itunya terganggu karena pertumbuhan. Iya. Contoh begini, pisangnya. Lain yang misalkan di bawah yang di atas. Nih, pongkol yang di atas segini besarnya. Diameter berapa senti ini? Iya. Lebih lilitan 30 ini, 40. 40 lebih, Nah, lebih ya. Tapi kalau tertanam Di bawah 40 atau 30. Oh iya. Makanya penanam pisang harus di atas. Soalnya pisang begini biarpun dalam gimana dalam, tetap dia pongkol ada di atas. Iya. Harus di bawah. Harus di bawah ya. Iya. Makanya pisang harus hati-hati yang udah begini nih. Sebetulnya kurang baik ini yang udah daunnya gede-gede. Yang lebih bagus mah yang belum terbuka daun. Si daun itu, yang lebar-lebarnya itu belum terbuka. Makanya kalau ngambil bibit pisang, pisang tanduk, jangan menunggu ditebang sampai busuk pohon. Oh iya. Sebelum busuk pohon harus diambil anaknya. Kalau misalkan biarkan sampai busuk pohon, bakteri itu nempel anaknya. Sampai kapanpun dia ikut, sampai berbuah. Iya. Dia ikut itu bakteri. Iya Wak, kayak teman-teman kan ini yang sudah pada gede, kelihatan ya pada bongsor semua, pada gede-gede pohonnya tuh. Itu yang udah berbuah. Nah, kita zoom ya. Nah, ini kualitas pisangnya sangat bagus. Di kisaran itu nanti kalau udah ditebang, udah siap panen itu di kisaran 15 kilo ada ya Pak. Lebih 15 kilo itu. Lebih 15. Ya teman-teman, keunggulan pisang tanduk itu kalau misalkan hitung-hitungannya kalau segi ekonomis sangat menguntungkan, karena memang selain daripada tanamnya mudah, perawatannya mudah, omsetnya cukup menguntungkan ya Pak ya. Cukup menguntungkan. Nah, bagi teman-teman yang terinspirasi tanam pisang tanduk, bolehlah di wilayah kami, di desa kami, persediaan bibit pisang tanduk ada lah. Cuman kalau misalkan bicara tentang banyak, enggak sih. Tapi kalau misalkan tentang bibit pisang tanduk, alhamdulillah di saya itu banyak. Nah Wak, berkaitan dengan namanya yang tadi kan ini pisangnya pisang tanduk ya. Ini kan Wak tanam, nah karena memang tidak punya lahan yang luas. Ini kisaran berapa pohon Wak di sini? Ini dekat area perumahan ya? Karena 50 mah lebih. 50 pohon ya? 50 pohonan. 50 pohon lebih ya. Kalau misalkan 50 pohon dikali per satu pohon itu menghasilkan kisaran 15 kilogram aja, 15 kilo ya. Ambil maksimal 15 lah. 15 kilo kalau misalkan 10 pohon juga kali 15 150 kilogram ya Pak. 150 kilogram dikali 10.000 ya. Udah berapa, lumayan lah gitu. Ini Wajapra walaupun dia sudah tua, kemudian terbatas dengan modal ya Pak. Terbatas dengan modal, kemudian terbatas dengan tenaganya juga. Namun bagi teman-teman, karena ini Wajapra di segi pertanian sangat berkualitas, sangat ahli lah, sangat mumpuni gitu di bidang pertanian, terlepas itu mau pisang tanduk, mau padi sawah, mau padi ladang gitu. Boleh berkonsultasi atau boleh Wajapra diundang sebagai narasumber. Kita sambil praktek bisa lah ya Wak ya. Bisa sambil praktek, kita ambil hikmahnya, ambil manfaatnya. Mari Wak, iya mah geus moal bisa dieukeun deui nya Wak. Bisa moal ya dieukeun. Moal bisa dibibitkeun ya. Soalnya terlanjur gede. Memang anu lain mah kitunya kawan-kawan, yang penting mah tangkal jauh bisa dipelak. Ai abah mah anu kira-kira berkualitasnya kurang mah teu wani melak, soalna urang ayeuna menunggu
bukan sebentar, 7 bulan dari mulai tanam. 7 bulan. Makanya kalau pisang jangan sampai dibiarkan sama biangnya. Kalau biangnya mau ditebang, buburu kita tanam lagi di sebelahnya. Lebih cepat ditanam. Ya, di sebelahnya ini nih. Ini kan udah lain nih. Nih. Ini udah mentahan akar, ini nanti dibongkar semua sampai akar-akarnya. Kalau dibiarkan sampai biangnya, nanti pertumbuhannya kurang bagus, kurang maksimal. Makanya harus dipisah. Ya, ini yang dulu kan. Ya, ini dibuang yang dulu, semua. Dibuang semua Sampai akar-akarnya. Ini yang baru. Yang baru ya sudah dicadangkan lagi ya. Sudah jangan. Jadi kita nggak ada putusnya. Nggak ada putusnya, betul, Ya. betul. Tapi yang ini mah Pak, nanti ini bisa dijadikan pupuk atau mungkin bisa dipakai pupuk dasar. Kita dicacah. Kita disimpan dulu, dijauhkan dari input ini. Kalau didekatkan nanti bakterinya pindah. Bila mana perlu kita semprot aja dulu pakai misalkan pestisida ya, atau misalkan Starban ya. Kalau busuk nanti baru kita masukin ke sini. Oh iya Pak. Bisa. Memang sebagusnya kalau tanaman-tanaman ini mah perkataan Abah ya. Abah yang menjalani. Mungkin kawan-kawan mah nggak tahu gitu ya, gimana pakainya. Kalau Abah dari dulu jarang pakai kimia. Soalnya kalau misalnya pakai kimia, kualitasnya memang kelihatannya mah wah, bagus secara mantap. Dohir ya. Ya, cuman kita rasanya kayak anta-anta begitu. Nah, tapi kalau murni kita pun pisangnya misalkan ataupun apa juga, kita murni pakai pupuk organik ya, itu yang bisa lebih bagus, ngejamin. Kalau bila perlu Abah bisa ngerasain antara misalkan kimia tadinya pakai, orang nggak tahu, oh ini pakai kimia, oh ini pakai organik. Abah bisa merasakan nanti rasanya juga. Tapi walaupun misalkan dah sebetulnya lamun pek kisaran 1000 pohonnya, dah modal ge moal sabarahan tanam pisangnya gitu. Jadi kita jangan meninggikan hasil. Kalau 1000 pohon kita menurunkan hasil. Kenapa bisa menurunkan? Bukan hasil timbangan itunya, ketinggiannya bukan. Jadi kita menurunkannya beda. Misalnya kita nanam 10 pohon, pasti kita 100% terawat ya. Kalau 1000 pohon, paling maksimal kita 70%. Nah, perawatan kita. Ya anggap tadi yang 15 kilo, taruhlah 10 kilo. 10 kilo. Karena memang bisa seperti itu, kekurangan di pemeliharaan atau mungkin di modal. Pemeliharaan dan modal. Tapi kalau misalkan ini seorang pengusaha atau misalkan bagi orang-orang boleh lebih dari 1000 pohon maupun 10.000. Kalau pengusaha apalagi dananya itu maksudnya di sini dalam artian berkaitan dengan modal, misalkan untuk galian lobang, untuk pembelian bibit, untuk pemeliharaan gitu ya Pak. Nah kita di saung lagi kita ngobrol di sana. Untuk harus secara kalau orang bilang logowo gitu ya, makanya nanam pisang juga harus logowo. Kenapa bisa di logowo? Supaya senter matahari masuk. Misalkan ke sana berapa meter? Maksimal itu 3 meter. Jaluran 3 meter. Coba lebar berapa? 6 meter yang lebih utama. Berarti untuk 36 ya. 3 meter untuk jalur ya. 6 meter untuk pelebarnya. Gitu. Itu mau bagaimana kita kualitas oke. Karena masuk sinar matahari. Nah untuk jaluran itu sesuai dengan arah matahari terbit, sinar matahari lebih bagus ya. Atau misalkan secara tidak langsung berlawanan arah ya, bisa juga. Misalkan airnya terarah misalkan dari mana sinar matahari. Nah berarti kita jalur yang sempit masukin kena matahari, yang lebarnya kan bisa dia masuk masuk matahari itu kan jadi enggak lembab.
Justru itu yang tidak manis, yang kekurangan manis, kadang-kadang kimia masuk, perawatan kurang, kadang-kadang misalkan sinar mataharinya kurang embus. Boleh, Pak? Makanya kalau dalam-dalam itu nanam pisang berarti akar serabuk tertutup. Iya. Jadi kurang sinar matahari. Iya. Tuh. Boleh, Pak. Nanti kita ngobrol di saung lagi, Pak. Ya. Nah, ini teman-teman sangat bagus ini pohon pisangnya. Masya Allah, kalau kudu hati-hati segala bidang kayak ayeuna urang komo lamun pek punya modal jarak sekian meter sampai sekian maksimal wah sampai 80% mampu sampai 20 kilo. Wah, lamun pet misalkan orang misalkan boga taruh misalkan punya modal misalkan kisaran 5 juta ya. 5 juta misalkan kudu melak jauh di kisaran asup sabaraha pohon tah gitu. Jadi luasanna sabaraha 100 meter gitu wah. Ya tinggal kita ngitung areal aja. Misalkan areal misalkan 1000 meter. 1000 meter 3 meter kali 6 meter berapa? Berapa lubang? Tinggal gitu aja udah. Gampang. Nah, baik teman-teman, untuk video kali ini saya bincang-bincang bersama Wajapra yang berkaitan dengan tanam pisang tanduk. Alhamdulillah tadi udah dijelaskan dan udah dipraktekkan. Barangkali obrolan ini atau bincang-bincang ini dapat bermanfaat bagi para penonton dimanapun berada. Semoga ini video dapat mengambil manfaatnya bagi semua pihak. Begitu teman-teman. Nah, Wajapra ini ternyata ilmunya bukan bukan hanya sebatas di pengolahan padi sawah, tapi juga di pisang tanduk, katanya di tanaman yang lain, mungkin di umbi jalar, di umbi kayu, atau mungkin di pepaya. Nanti kita untuk selanjutnya bisa diterangkan dan bisa dijelaskan. Nah, bagi teman-teman dimanapun berada, kalau ingin berkonsultasi silahkan bisa hubungi saya di kontak saya baik melalui via telepon maupun via WhatsApp. Silahkan, nomornya ada di bawah deskripsi. Untuk selanjutnya mungkin kita lanjut hari besok, namun untuk kegiatan hari ini terkait dengan paparan pisang tanduk bagi saya tadi cukup jelas, cukup memuaskan. Semoga kita bisa mempraktekannya dan bisa melaksanakannya. Sekian video saya kali ini, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.